Rizal, Mesin Cerdas 1, Sejarah Kecerdasan 2 Buatan Pertanyaan 1. Definisikan kecerdasan. Apa perilaku cerdas sebuah mesin? 2. Jelaskan tes Turing untuk kecerdasan buatan dan membenarkan validitasnya dari modern sudut. 3. Definisikan kecerdasan buatan sebagai ilmu. Kapan kecerdasan buatan lahir? 4. Apa metode yang lemah? Identifikasi kesulitan utama yang menyebabkan kekecewaan dengan AI pada awal 1970-an. 5. Mendefinisikan sistem pakar. Apa perbedaan utama antara metode yang lemah dan yang teknologi sistem pakar? 6. Daftar karakteristik umum dari sistem pakar awal seperti DENDRAL, MYCIN dan PROSPEKTOR. 7. Apa saja keterbatasan sistem pakar? 8. Apa perbedaan antara sistem pakar dan jaringan saraf tiruan? 9. Mengapa bidang JST lahir kembali di tahun 1980-an? 10. Apa premis yang menjadi dasar logika fusi? Kapan teori fusi diperkenalkan? 11. Apa keuntungan utama dari penerapan logika fusi dalam sistem berbasis pengetahuan? 12. Apa manfaat mengintegrasikan sistem pakar, logika fusi, dan saraf? Materi sistem cerdas pertemuan ke-21. Mesin cerdas, atau mesin apa yang dapat melakukan 2. Sejarah kecerdasan buatan, atau dari abad ke-8 ke sistem berbasis pengetahuan 1. Mesin cerdas, atau apa yang bisa dilakukan mesin. Jadi apa arti kata kecerdasan? Arti cerdas menurut definisi kamus. Kecerdasan seseorang adalah kemampuannya untuk memahami dan mempelajari sesuatu. Kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir dan memahami daripada melakukan sesuatu dengan insting atau otomatis. Kamus Bahasa Inggris Esensial, Collins, London, 1990. Jadi, menurut definisi pertama, kecerdasan adalah kualitas yang dimiliki oleh manusia. Menurut definisi kedua, kemampuan berpikir dan memahami. Berpikir adalah aktivitas menggunakan otak untuk mempertimbangkan masalah atau untuk menciptakan sebuah ide. Jadi, untuk berpikir, seseorang atau sesuatu harus memiliki otak. Jadi kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk belajar dan memahami, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Pertanyaan yang menanyakan apakah komputer bisa menjadi cerdas, atau apakah mesin dapat berpikir, datang kepada kita dari zaman kegelapan kecerdasan buatan dari akhir 1940-an. Tujuan dari kecerdasan buatan, AI, sebagai ilmu adalah untuk membuat mesin melakukan hal-hal yang membutuhkan kecerdasan jika dilakukan oleh manusia. Boden, 1977. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan, dapatkah mesin berpikir, adalah jawabannya tidak sederhana, ya, atau tidak, melainkan yang samar atau kabur. Salah satu makalah paling awal dan paling signifikan tentang kecerdasan mesin, mesin komputasi dan kecerdasan, ditulis oleh ahli matematika Inggris Alan Turing pada tahun 1950. Pada tahun 1930 Alan Turing memulai karir ilmiahnya dengan menemukan kembali teorema limit pusat. Pada tahun 1937 ia menulis makalah tentang angka yang dapat dihitung, yang ia mengusulkan konsep mesin universal. Alan Turing menulis program pertama yang mampu memainkan catur lengkap permainan,
kemudian diimplementasikan pada komputer Universitas Manchester. Konsep teoritis Turing tentang komputer universal dan pengalaman praktisnya dalam membangun sistem pemecah kode melengkapinya untuk mendekati kunci pertanyaan mendasar tentang kecerdasan buatan. Dia bertanya, apakah ada pikiran tanpa pengalaman? Apakah ada pikiran tanpa komunikasi? Apakah ada bahasa tanpa hidup? Apakah ada kecerdasan tanpa kehidupan? Semua pertanyaan ini, semampu Anda lihat, hanya variasi pada pertanyaan mendasar tentang kecerdasan buatan mesin berpikir. Turing tidak memberikan definisi mesin dan pemikiran, dia menciptakan sebuah game. Game imitasi Turing. Sebagai gantinya bertanya, dapatkah mesin berpikir? Turing mengatakan bahwa kita harus bertanya, dapatkah mesin lulus tes perilaku untuk kecerdasan? Dia memperkirakan bahwa pada tahun 2000, sebuah komputer dapat diprogram untuk melakukan percakapan dengan interogator manusia selama 5 menit dan akan memiliki peluang 30% untuk menipu interogator bahwa itu adalah manusia. Turing mendefinisikan perilaku cerdas komputer sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja tingkat manusia dalam tugas-tugas kognitif. Di lain kata, komputer lulus tes jika interogator tidak dapat membedakan mesin dari manusia berdasarkan jawaban atas pertanyaan mereka. Game imitasi yang diusulkan oleh Turing awalnya mencakup 2 fase. Di dalam tahap pertama, ditunjukkan pada gambar 1.1, interogator. Seorang pria dan seorang wanita adalah masing-masing ditempatkan di ruang terpisah dan hanya dapat berkomunikasi melalui media netral seperti terminal jarak jauh. Tujuan interogator adalah untuk mencari tahu siapa yang laki-laki dan siapa perempuan dengan menanyai mereka. Aturan mainnya adalah bahwa pria itu harus berusaha menipu interogator bahwa dia adalah wanita itu, sedangkan wanita tersebut harus meyakinkan interogator bahwa dialah wanita tersebut. Pada fase kedua permainan, yang ditunjukkan pada gambar R1.2, pria itu digantikan oleh komputer diprogram untuk menipu interogator seperti yang dilakukan pria itu. Bahkan akan diprogram untuk membuat kesalahan dan memberikan jawaban yang tidak jelas seperti manusia akan. Jika komputer dapat menipu interogator sesering yang dilakukan pria itu, kita mungkin mengatakan komputer ini telah lulus uji perilaku cerdas. Simulasi fisik manusia tidak penting untuk kecerdasan. Oleh karena itu, dalam tes Turing interogator tidak melihat, menyentuh atau mendengar komputer dan karena itu tidak terpengaruh oleh penampilan atau suaranya. Namun, interogator diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan, bahkan yang provokatif. Untuk mengidentifikasi mesin, interogator mungkin, misalnya, bertanya kepada manusia dan mesin untuk melakukan perhitungan matematis yang kompleks. Dengan harapan bahwa komputer akan memberikan solusi yang tepat dan akan melakukannya lebih cepat dari manusia. Dengan demikian, komputer perlu mengetahui kapan harus melakukan kesalahan dan kapan harus tunda jawabannya. Interogator juga mungkin mencoba untuk menemukan emosi sifat manusia, dan dengan demikian
Dia mungkin meminta kedua subjek untuk memeriksa novel atau puisi atau bahkan lukisan. Jelas, komputer akan diperlukan di sini untuk mensimulasikan pemahaman emosional manusia tentang pekerjaan. Tes Turing memiliki dua kualitas luar biasa yang membuatnya benar-benar universal. Dengan menjaga komunikasi antara manusia dan mesin melalui terminal, tes memberi kita pandangan standar objektif tentang kecerdasan. Dia menghindari perdebatan tentang sifat manusia dari kecerdasan dan menghilangkan bias apapun berpihak pada manusia. Tes itu sendiri cukup independen dari detail eksperimen. Bisa dilakukan baik sebagai permainan dua fase seperti yang baru saja dijelaskan, atau bahkan sebagai permainan satu fase di mana interogator harus memilih antara manusia dan mesin dari awal tes. Interogatornya juga gratis untuk mengajukan pertanyaan apapun di bidang apapun dan hanya dapat berkonsentrasi pada konten jawaban yang disediakan. Turing percaya bahwa pada akhir abad ke-20 adalah mungkin untuk memprogram komputer digital untuk memainkan game imitasi. Meskipun modern komputer masih tidak dapat lulus tes Turing, ini memberikan dasar untuk verifikasi dan validasi sistem berbasis pengetahuan. Sebuah program berpikir cerdas dalam beberapa bidang keahlian yang sempit dievaluasi dengan membandingkan kinerja dengan kinerja seorang ahli manusia. Otak kita menyimpan setara dengan lebih dari 1018 bit dan dapat memproses informasi setara dengan sekitar 1015 bit per detik. Dari sudut pandang praktis, mesin yang cerdas harus membantu manusia untuk membuat keputusan, untuk mencari informasi, untuk mengontrol objek yang kompleks, dan akhirnya memahami arti kata-kata. 2. Sejarah kecerdasan buatan, atau dari gelap zaman ke sistem berbasis pengetahuan kecerdasan buatan sebagai ilmu didirikan oleh 3 generasi peneliti. Beberapa peristiwa dan kontributor terpenting dari setiap generasi dijelaskan selanjutnya. Abad kegelapan, atau kelahiran kecerdasan buatan, tahun 1943 sampai 56. Karya pertama yang diakui di bidang kecerdasan buatan, AI, disajikan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. McCulloch memiliki gelar dalam filsafat dan kedokteran dari Universitas Columbia dan menjadi direktur laboratorium penelitian dasar di Departemen Psikiatri di Universitas dari Illinois. Penelitiannya tentang sistem saraf pusat menghasilkan jurusan pertama kontribusi untuk AI, model neuron otak. McCulloch dan rekan penulisnya Walter Pitts, seorang matematikawan muda, mengusulkan model jaringan saraf tiruan di mana setiap neuron didalilkan sebagai berada dalam keadaan biner, yaitu dalam kondisi hidup atau mati. McCulloch dan Pitts, 1943. Mereka menunjukkan bahwa model jaringan saraf mereka, pada kenyataannya, setara dengan mesin Turing, dan membuktikan bahwa setiap fungsi yang dapat dihitung oleh beberapa jaringan neuron yang terhubung. McCulloch dan Pitts juga menunjukkan bahwa struktur jaringan sederhana bisa belajar. Pendiri ke-1 AI Alan Turing, pendiri kedua AI McCulloch, pendiri ketiga AI John von Neumann, 1930. Model jaringan saraf merangsang teori dan eksperimental bekerja untuk model otak di laboratorium. Namun, eksperimen dengan jelas menunjukkan bahwa model biner neuron tidak benar. Faktanya,
Neuron memiliki karakteristik yang sangat nonlinier dan tidak dapat dianggap sebagai perangkat dua keadaan sederhana. Meskipun demikian, McCulloch, bapak pendiri kedua AI setelah Alan Turing, telah menciptakan landasan komputasi saraf dan jaringan saraf tiruan, JST. Setelah penurunan pada tahun 1970-an, bidang N dihidupkan kembali pada akhir 1980-an. Pendiri ketiga AI adalah John von Neumann, matematikawan kelahiran Hongaria yang brilian. Pada tahun 1930, ia bergabung dengan Universitas Princeton, mengajar di fisika matematika. Dia adalah kolega dan teman Alan Turing. Selama Perang Dunia Kedua, von Neumann memainkan peran kunci dalam proyek Manhattan yang membuat bom nuklir. Dia juga menjadi penasihat untuk elektronik, proyek Numerical Integrator and Calculator (ENIAC) di University of Pennsylvania dan membantu merancang Variable Discrete Electronic Automatic Computer (EDVAC), mesin program yang tersimpan. Dia dipengaruhi oleh model jaringan saraf McCulloch dan Pitts. Ketika Marvin Minsky dan Dean Edmonds, dua mahasiswa pascasarjana di Departemen Matematika Princeton, membangun komputer jaringan saraf pertama pada tahun 1951, von Neumann mendorong dan mendukung mereka. Peneliti generasi pertama lainnya adalah Claude Shannon. Dia lulus dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, dan bergabung dengan Bell Laboratorium Telepon pada tahun 1941. Shannon berbagi ide Alan Turing tentang kemungkinan kecerdasan mesin. Pada tahun 1950, ia menerbitkan sebuah makalah tentang mesin bermain catur, yang menunjukkan bahwa permainan catur yang khas melibatkan tentang 10.120 kemungkinan gerakan. Shannon, 1950. Bahkan jika tipe von Neumann yang baru komputer dapat memeriksa satu gerakan per mikrodetik, jadi Shannon menunjukkan kebutuhan untuk menggunakan heuristik dalam mencari solusi. Universitas Princeton juga merupakan rumah bagi John McCarthy, pendiri AI lainnya. Dia meyakinkan Martin Minsky dan Claude Shannon untuk mengatur musim panas lokakarya di Profesor Marvin Minsky Dartmouth College, tempat McCarthy bekerja setelah lulus dari Princeton. Pada tahun 1956, mereka mengumpulkan para peneliti yang tertarik untuk mempelajari kecerdasan mesin, jaring saraf tiruan, dan teori automata. Bengkel disponsori oleh IBM. Meskipun hanya ada 10 peneliti, lokakarya ini melahirkan ilmu baru yang disebut kecerdasan buatan. Untuk 20 berikutnya tahun bidang AI akan didominasi oleh peserta di Dartmouth Bengkel dan siswanya. Munculnya kecerdasan buatan, atau era harapan besar, 1956 akhir 1960-an. John McCarthy, salah satu penyelenggara lokakarya Dartmouth dan penemu istilah kecerdasan buatan, pindah dari Dartmouth ke MIT. Dia mendefinisikan bahasa tingkat tinggi LISP, salah satu bahasa pemrograman tertua, Fortran, hanya 2 tahun lebih tua. Pada tahun 1958, McCarthy mempresentasikan makalah
program dengan akal sehat, di mana dia mengusulkan sebuah program yang disebut Advice Tucker untuk mencari solusi untuk masalah umum masalah dunia. McCarthy, 1958. McCarthy mendemonstrasikan bagaimana program dapat menghasilkan, misalnya, rencana untuk berkendara ke bandara, berdasarkan beberapa aksioma sederhana. Yang paling penting, program ini dirancang untuk menerima yang baru aksioma, atau dengan kata lain pengetahuan baru, di berbagai bidang keahlian tanpa sedang diprogram ulang. Jadi Advice Tucker adalah sistem berbasis pengetahuan lengkap pertama yang menggabungkan prinsip-prinsip utama representasi pengetahuan dan penalaran. Penyelenggara lain dari Lokakarya Dartmouth, Marvin Minsky, juga pindah ke MIT. Namun, tidak seperti McCarthy dengan fokusnya pada logika formal, Minsky mengembangkan pandangan anti-logis pada representasi pengetahuan dan penalaran. Teorinya tentang bingkai, Minsky, 1975, merupakan kontribusi besar bagi pengetahuan rekayasa pekerjaan awal pada komputasi saraf dan jaringan saraf tiruan dimulai oleh McCulloch dan Pitts dilanjutkan. Metode pembelajaran ditingkatkan dan Frank Rosenblatt membuktikan teorema konvergensi perceptron, menunjukkan bahwa algoritma pembelajarannya dapat menyesuaikan kekuatan koneksi perceptron. Rosenblatt, 1962. Salah satu proyek paling ambisius di era harapan besar adalah pemecah masalah umum, GPS, Newell dan Simon, 1971-1972. Alan Newell dan Herbert Simon dari Universitas Carnegie Mellon mengembangkan program tujuan umum untuk mensimulasikan metode pemecahan masalah manusia. GPS dulu mungkin upaya pertama untuk memisahkan teknik pemecahan masalah dari data. Itu didasarkan pada teknik yang sekarang disebut sebagai analisis sarana berakhir. Pada tahun 1960-an, peneliti AI berusaha untuk mensimulasikan proses berpikir kompleks dengan menemukan metode umum untuk memecahkan kelas masalah yang luas. Mereka menggunakan pencarian tujuan umum mekanisme untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Pendekatan seperti itu sekarang disebut sebagai metode yang lemah. Menerapkan informasi yang lemah tentang domain masalah, ini mengakibatkan lemahnya kinerja program yang dikembangkan. Namun, itu juga merupakan saat ketika bidang AI menarik para ilmuwan hebat yang memperkenalkan ide-ide baru yang mendasar di bidang-bidang seperti representasi pengetahuan, algoritma pembelajaran, komputasi saraf dan komputasi dengan kata-kata. Ide-ide ini belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan Alan Newell Frank Rosenblatt kemampuan komputer. Tetapi 2 dekade kemudian mereka telah mengarah pada pengembangan praktik kehidupan nyata aplikasi. Lotfi Zadeh, seorang profesor dari Universitas California di Berkeley, menerbitkan makalahnya yang terkenal, Fuzz. Yeset di tahun 1960-an, Zadeh, 1965. Makalah ini sekarang dianggap sebagai dasar dari himpunan fuzi teori. 2 dekade kemudian, peneliti fuzi telah membangun ratusan smart mesin dan sistem cerdas. Pada tahun 1970,
Euforia tentang AI hilang, dan sebagian besar dana pemerintah untuk proyek AI dibatalkan. AI masih merupakan bidang yang relatif baru, bersifat akademis. Dengan beberapa aplikasi praktis selain bermain game, Samuel, 1959, 1967, Greenblatt et al., 1967. Janji yang tidak terpenuhi, atau dampak dari kenyataan, akhir 1960-an, awal 1970-an. Sejak pertengahan 1950-an, peneliti AI membuat janji untuk membangun semua tujuan mesin cerdas pada basis pengetahuan skala manusia pada 1980-an, dan untuk melebihi kecerdasan manusia pada tahun 2000. Namun, pada tahun 1970, mereka menyadari bahwa klaim seperti itu terlalu optimis. Meskipun beberapa program AI bisa menunjukkan beberapa tingkat kecerdasan mesin dalam satu atau dua masalah mainan, hampir tidak ada proyek AI yang dapat menangani pilihan tugas yang lebih luas atau lebih sulit masalah dunia nyata. Kesulitan utama AI pada akhir 1960-an adalah karena peneliti AI sedang mengembangkan metode umum untuk kelas luas masalah. Program awal mengandung sedikit atau bahkan tidak ada pengetahuan tentang domain masalah. Untuk memecahkan masalah, program menerapkan strategi pencarian dengan mencoba kombinasi yang berbeda dari langkah-langkah kecil sampai yang tepat adalah ditemukan. Metode ini berhasil untuk masalah mainan. Jadi sepertinya masuk akal jika program dapat ditingkatkan untuk memecahkan masalah besar, mereka akhirnya akan berhasil. Namun, pendekatan ini salah. Masalah yang mudah atau dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, yaitu untuk masalah ukuran n, waktu atau jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan solusinya adalah fungsi polinomial dari n. Di sisi lain, masalah yang sulit atau sulit dipecahkan membutuhkan waktu yang merupakan fungsi eksponensial dari ukuran masalah. Sementara algoritma waktu polinomial dianggap efisien. Waktu eksponensial algoritma tidak efisien, karena waktu eksekusi meningkat dengan cepat dengan ukuran masalah. Teori kelengkapan NP, Cook, 1971, Karp, 1972, dikembangkan pada awal 1970-an. Menunjukkan adanya kelas besar masalah polinomial non-deterministik, masalah NP, yang NP lengkap. Masalah disebut NP jika solusinya, jika ada, dapat ditebak dan diverifikasi dalam waktu polinomial. Non-deterministik berarti tidak ada algoritma tertentu diikuti untuk membuat tebakan. Masalah tersulit di kelas ini adalah NP lengkap. Bahkan dengan komputer yang lebih cepat dan memori yang lebih besar, ini masalah sulit dipecahkan. Banyak masalah yang coba dipecahkan oleh AI terlalu luas dan terlalu sulit. Tugas khas untuk AI awal adalah terjemahan mesin. Misalnya, Dewan Riset Nasional, AS, mendanai terjemahan karya ilmiah Rusia makalah setelah peluncuran satelit buatan pertama, Sputnik pada tahun 1957. Awalnya, tim proyek hanya mencoba mengganti kata-kata Rusia dengan bahasa Inggris menggunakan kamus elektronik. Namun, segera ditemukan terjemahan itu membutuhkan pemahaman umum tentang subjek untuk memilih kata-kata yang benar.
Tugas ini terlalu sulit. Pada tahun 1966, semua proyek penerjemahan didanai oleh AS pemerintah dibatalkan. Pada tahun 1971, pemerintah Inggris juga menangguhkan dukungan untuk penelitian AI. Pak James Lytle telah ditugaskan oleh Science Research Council of Inggris Raya untuk meninjau keadaan AI saat ini. Lytle, 1973. Dia tidak melakukannya temukan hasil utama atau bahkan signifikan dari penelitian AI, dan karena itu lihat tidak perlu memiliki ilmu tersendiri yang disebut kecerdasan buatan. Teknologi sistem pakar, atau kunci sukses, awal 1970-an pertengahan 1980-an. Mungkin perkembangan paling penting di tahun 1970-an adalah realisasinya bahwa domain masalah untuk mesin cerdas harus cukup terbatas. Sebelumnya, peneliti AI percaya bahwa algoritma pencarian pintar dan teknik penalaran dapat ditemukan untuk meniru umum, seperti manusia, metode pemecahan masalah. Mekanisme pencarian tujuan umum dapat mengandalkan langkah-langkah penalaran dasar untuk menemukan solusi lengkap dan dapat menggunakan yang lemah pengetahuan tentang domain. Namun, ketika metode yang lemah gagal, para peneliti akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memberikan hasil yang praktis adalah dengan memecahkan tipikal kasus di bidang keahlian yang sempit dengan membuat langkah-langkah penalaran yang besar. Program DENDRAL adalah contoh khas dari teknologi yang muncul, Buchanan et al., 1969. DENDRAL dikembangkan di Universitas Stanford untuk menganalisis bahan kimia. Proyek ini didukung oleh NASA. Karena sebuah pesawat ruang angkasa tak berawak akan diluncurkan ke Mars dan sebuah program diperlukan untuk menentukan struktur molekul tanah Mars. Berdasarkan spektral massa data yang disediakan oleh spektrometer massa, Edward Feigenbaum, mantan siswa dari Herbert Simon Bruce Buchanan, seorang ilmuwan komputer, dan Joshua Lederberg, pemenang hadiah Nobel dalam bidang genetika, membentuk tim untuk memecahkan tantangan ini masalah. Metode tradisional untuk memecahkan masalah seperti itu bergantung pada teknik generate and test, semua kemungkinan struktur molekul yang konsisten dengan massa spektrogram dihasilkan terlebih dahulu. Dan kemudian spektrum massa ditentukan atau diprediksi untuk setiap struktur dan diuji terhadap spektrum yang sebenarnya. Namun, metode ini gagal karena jutaan struktur yang mungkin bisa dihasilkan, masalahnya dengan cepat menjadi tidak terselesaikan bahkan untuk ukuran yang layak molekul. Untuk menambah kesulitan tantangan, tidak ada algoritma ilmiah untuk memetakan spektrum massa ke dalam struktur molekulnya. Namun, analitis ahli kimia, seperti Lederberg, dapat memecahkan masalah ini dengan menggunakan keterampilan mereka, pengalaman, dan keahlian. Mereka bisa sangat mengurangi jumlah kemungkinan struktur dengan mencari pola puncak yang terkenal dalam spektrum, dan sehingga memberikan hanya beberapa solusi yang layak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, tugas Feigenbaum adalah menggabungkan keahlian Lederberg ke dalam program komputer untuk membuatnya tampil pada tingkat ahli manusia.
Program semacam itu kemudian disebut sistem pakar. Untuk memahami dan Prof. Bruce Buchanan Joshua Lederberg Edward Feigenbaum mengadopsi pengetahuan Lederberg dan beroperasi dengan terminologinya. Feigenbaum harus mempelajari ide-ide dasar dalam kimia dan analisis spektral. Namun, menjadi jelas bahwa Feigenbaum tidak hanya menggunakan aturan kimia, tetapi juga heuristiknya sendiri atau aturan praktis, berdasarkan pengalamannya, dan bahkan dugaan. Segera Feigenbaum mengidentifikasi satu kesulitan utama dalam proyek, yang disebutnya hambatan akuisisi pengetahuan, cara mengekstrak pengetahuan dari pakar manusia untuk diterapkan ke komputer. Untuk mengartikulasikan pengetahuannya, Lederberg bahkan perlu mempelajari dasar-dasarnya dalam komputasi. Bekerja sebagai tim, Feigenbaum, Buchanan dan Lederberg berkembang DENDRAL, sistem berbasis pengetahuan pertama yang berhasil. Kunci kesuksesan mereka memetakan semua pengetahuan teoretis yang relevan dari bentuk umumnya ke aturan yang sangat spesifik, resep buku masak. Feigenbaum et al. 1971. Signifikansi DENDRAL dapat diringkas sebagai berikut. DENDRAL menandai pergeseran paradigma utama dalam AI, pergeseran dari tujuan umum, pengetahuan yang jarang. Metode yang lemah ke teknik khusus domain dan intensif pengetahuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan program komputer untuk mencapai level kinerja ahli kimia manusia yang berpengalaman. Menggunakan heuristik dalam bentuk aturan khusus berkualitas tinggi. Aturan praktis diperoleh dari manusia ahli. Tim DENDRAL membuktikan bahwa komputer bisa menyamai ahli dalam sempit. Didefinisikan area masalah. Proyek DENDRAL memunculkan ide dasar dari metode baru sistem pakar, rekayasa pengetahuan, yang mencakup teknik menangkap, menganalisis, dan mengungkapkan dalam aturan-aturan seorang ahli pengetahuan. DENDRAL terbukti menjadi alat analisis yang berguna bagi ahli kimia dan dipasarkan secara komersial di Amerika Serikat. Proyek besar berikutnya yang dilakukan oleh Feigenbaum dan yang lainnya di Stanford Universitas berada di bidang diagnosis medis. Proyek yang disebut MYCIN dimulai pada tahun 1972. Kemudian menjadi Ph.D. Tesis Edward Sutcliffe 1976. MYCIN adalah sistem pakar berbasis aturan untuk diagnosis infeksi penyakit darah. Hal ini juga memberikan dokter dengan saran terapi yang nyaman, cara yang ramah pengguna. MYCIN memiliki sejumlah karakteristik umum untuk sistem pakar awal, termasuk MYCIN dapat tampil di level yang setara dengan ahli manusia di bidangnya dan jauh lebih baik daripada dokter junior. Pengetahuan MYCIN terdiri dari sekitar 450 aturan independen if-then bentuk yang diturunkan dari pengetahuan manusia dalam domain sempit melalui wawancara para ahli. Pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk aturan jelas terpisah dari mekanisme penalaran. Pengembang sistem dapat dengan mudah memanipulasi pengetahuan dalam sistem dengan menyisipkan atau menghapus beberapa aturan. Misalnya, MYCIN versi domain independen yang disebut EMYCIN, MTMYCIN, adalah kemudian diproduksi di Universitas Stanford. Van Melle, 1979, Van Melle et al. 1981.
Itu memiliki semua fitur sistem MYCIN kecuali pengetahuan tentang penyakit darah menular. MYCIN memfasilitasi pengembangan berbagai dari aplikasi diagnostik. Pengembang sistem hanya perlu menambahkan pengetahuan baru berupa aturan untuk mendapatkan aplikasi baru. MYCIN juga memperkenalkan beberapa fitur baru. Aturan yang tergabung dalam MYCIN mencerminkan ketidakpastian yang terkait dengan pengetahuan, dalam hal ini dengan medis diagnosa. Ini menguji kondisi aturan, bagian jika terhadap data atau data yang tersedia diminta dari dokter. Jika sesuai, MYCIN menyimpulkan kebenaran dari kondisi melalui kalkulus ketidakpastian yang disebut faktor kepastian. Pemikiran dalam menghadapi ketidakpastian adalah bagian terpenting dari sistem. Sistem probabilistik lain yang menghasilkan publisitas besar adalah PROSPECTOR, sistem pakar untuk eksplorasi mineral yang dikembangkan oleh Stanford Research Institute, Duda et al., 1979. Proyek ini berlangsung dari tahun 1974 hingga 1983. 9 ahli menyumbangkan pengetahuan dan keahliannya. PROSPECTOR menggunakan struktur gabungan yang menggabungkan aturan dan jaringan semantik. PROSPECTOR memiliki lebih dari 1000 aturan untuk diwakili pengetahuan domain yang luas. Itu juga memiliki paket dukungan yang canggih termasuk sistem akuisisi pengetahuan. PROSPECTOR beroperasi sebagai berikut. Pengguna, seorang ahli geologi eksplorasi, ditanya untuk memasukkan karakteristik endapan yang dicurigai, pengaturan geologis, struktur, jenis batuan dan mineral. Kemudian program membandingkan ini karakteristik dengan model deposit biji dan, jika perlu, meminta pengguna untuk memperoleh informasi tambahan. Akhirnya, PROSPECTOR membuat penilaian terhadap deposit mineral yang dicurigai dan menyajikan kesimpulannya. Hal ini juga dapat menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai kesimpulan. Dalam geologi eksplorasi, keputusan penting biasanya dibuat dalam menghadapi ketidakpastian, dengan pengetahuan yang tidak lengkap atau kabur. Untuk menghadapi seperti itu pengetahuan, PROSPECTOR memasukkan aturan bukti bias untuk disebarkan ketidakpastian melalui sistem. PROSPECTOR tampil di level ahli geologi dan membuktikan dirinya dalam praktek. Pada tahun 1980, ia mengidentifikasi deposit molibdenum di dekat Gunung Tolman di negara bagian Washington. Pengeboran selanjutnya oleh perusahaan pertambangan mengkonfirmasi deposit itu bernilai lebih dari $100 juta. Anda tidak bisa berharap untuk pembenaran yang lebih baik untuk menggunakan sistem pakar. Sistem pakar yang disebutkan di atas kini telah menjadi klasik. Tumbuh jumlah aplikasi sistem pakar yang berhasil di akhir 1970-an menunjukkan bahwa teknologi AI dapat bergerak dengan sukses dari laboratorium penelitian ke lingkungan komersial. Namun, selama periode ini, sebagian besar ahli sistem dikembangkan dengan bahasa AI khusus, seperti LISP, Prolog dan OPS,
berdasarkan workstation yang kuat. Kebutuhan untuk memiliki agak mahal perangkat keras dan bahasa pemrograman yang rumit berarti bahwa tantangan pengembangan sistem pakar yang tersisa di tangan beberapa kelompok penelitian di Universitas Stanford, MIT, Institut Penelitian Stanford dan Carnegie Mellon Universitas. Hanya di tahun 1980-an. Dengan kedatangan komputer pribadi, PC, dan alat pengembangan sistem pakar yang mudah digunakan, jangkang, dapat digunakan oleh peneliti biasa dan insinyur di semua disiplin mengambil kesempatan untuk mengembangkan ahli sistem. Sebuah survei tahun 1986 melaporkan sejumlah besar sistem pakar yang sukses aplikasi di berbagai bidang, kimia, elektronik, teknik, geologi, manajemen, kedokteran, kontrol proses dan ilmu militer. Waterman, 1986. Meskipun Waterman menemukan hampir 200 sistem pakar, sebagian besar aplikasi berada di bidang diagnosis medis. 7 tahun kemudian serupa survei melaporkan lebih dari 2.500 sistem pakar yang dikembangkan. Durkin, 1994. Yang baru area yang berkembang adalah bisnis dan manufaktur, yang menyumbang sekitar 60% dari aplikasi. Teknologi sistem pakar jelas telah matang. Apakah sistem pakar benar-benar kunci sukses di bidang apapun? Meskipun hebat jumlah keberhasilan pengembangan dan implementasi sistem pakar di berbagai bidang pengetahuan manusia, itu akan menjadi kesalahan untuk melebih-lebihkan kemampuan teknologi ini. Kesulitannya agak rumit dan terletak pada keduanya bidang teknis dan sosiologis. Mereka termasuk yang berikut. Sistem pakar dibatasi pada domain keahlian yang sangat sempit. Untuk contoh, MYCIN yang dikembangkan untuk diagnosis darah menular penyakit tidak memiliki pengetahuan nyata tentang fisiologi manusia. Jika pasien memiliki lebih banyak dari satu penyakit, kita tidak bisa mengandalkan MYCIN. Bahkan, terapi yang diresepkan untuk penyakit darah bahkan mungkin berbahaya karena penyakit lainnya. Karena domain yang sempit, sistem pakar tidak sekuat dan sefleksibel mungkin diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya, sistem pakar dapat mengalami kesulitan mengenali batas domain. Ketika diberi tugas yang berbeda dari biasanya masalah, sistem pakar mungkin mencoba untuk menyelesaikannya dan gagal dalam cara-cara yang tidak terduga. Sistem pakar memiliki kemampuan penjelasan yang terbatas. Mereka dapat menunjukkan urutan aturan yang mereka terapkan untuk mencapai solusi, tetapi tidak dapat berhubungan akumulasi. Pengetahuan heuristik kepemahaman yang lebih dalam tentang domain masalah. Sistem pakar juga sulit untuk diverifikasi dan divalidasi. Tidak ada teknik umum belum di kembangkan untuk menganalisis kelengkapan dan konsistensinya. Aturan heuristik mewakili pengetahuan dalam bentuk abstrak dan bahkan kurang mendasar pemahaman tentang wilayah domain. Itu membuat tugas mengidentifikasi salah, pengetahuan yang tidak lengkap atau tidak konsisten sangat sulit. Sistem pakar, terutama generasi pertama, memiliki sedikit atau tidak ada kemampuan untuk belajar dari pengalaman mereka.
Sistem pakar dibangun secara individual dan tidak dapat berkembang pesat. Mungkin butuh 5 hingga 10 orang tahun untuk membangun seorang ahli sistem untuk memecahkan masalah yang cukup sulit. Waterman, 1986. Kompleks sistem seperti DENDRAL, MYCIN atau PROSPECTOR dapat memakan waktu lebih dari 30 tahun orang untuk membangun. Upaya besar ini, bagaimanapun, akan sulit dibenarkan jika peningkatan kinerja sistem pakar bergantung pada lebih lanjut perhatian dari pengembangnya. Terlepas dari semua kesulitan ini, sistem pakar telah membuat terobosan dan membuktikan nilainya dalam sejumlah aplikasi penting. Gambar 1 Proyek AIDENDRALMYCIN. Faktor kepastian PROSPECTOR. Ketidakpastian cara membuat pembelajaran mesin atau kelahiran kembali jaringan saraf pertengahan 1980-an dan seterusnya. Pada pertengahan 1980-an, penerapan teknologi sistem pakar bahkan membuat orang memprediksi musim dingin AI dengan sangat memeras pendanaan untuk proyek AI. Peneliti AI memutuskan untuk memiliki yang baru melihat jaringan saraf. Pada akhir 1960-an, sebagian besar ide dan konsep dasar diperlukan untuk komputasi saraf telah dirumuskan. Chowan, 1990. Namun, hanya pada pertengahan 1980-an solusi muncul. Alasan utama penundaan itu adalah teknologi. Tidak ada PC atau workstation yang kuat untuk dimodelkan dan bereksperimen dengan jaringan saraf tiruan. Alasan lainnya adalah psikologis dan keuangan. Misalnya, pada tahun 1969, Minsky dan Papert telah secara matematis menunjukkan keterbatasan komputasi mendasar dari satu lapisan perceptron. Minsky dan Papert, 1969. Mereka juga mengatakan tidak ada alasan untuk berharap bahwa perceptron multilayer yang lebih kompleks akan mewakili banyak hal. Ini tentu tidak akan mendorong siapapun untuk mengerjakan perceptron. Dan sebagai hasilnya, sebagian besar peneliti AI meninggalkan bidang jaringan saraf tiruan di 1970-an. Pada 1980-an, karena kebutuhan pemrosesan informasi seperti otak, serta kemajuan teknologi komputer dan kemajuan ilmu saraf, bidang jaringan saraf mengalami kebangkitan dramatis. Kontribusi utama baik teori dan desain dibuat di beberapa bidang. Grossberg mendirikan prinsip baru pengorganisasian diri, teori resonansi adaptif, yang memberikan dasar untuk kelas baru jaringan saraf. Grossberg, 1980. Houfield memperkenalkan jaringan saraf dengan umpan balik, jaringan Houfield, yang menarik banyak perhatian di tahun 1980-an. Houfield, 1982. Kohonen menerbitkan makalah tentang peta yang diatur sendiri. Kohonen, 1982. Bartow, Sutton dan Anderson diterbitkan pekerjaan mereka pada pembelajaran penguatan dan penerapannya dalam kontrol. Bartow et al., 1983. Tapi terobosan nyata datang pada tahun 1986 ketika backpropagation algoritma pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh Bryson dan Ho pada tahun 1969. Bryson dan Ho, 1969.
Diciptakan kembali oleh Rumelhat dan McClellan di Parallel Distributed Pemrosesan, Eksplorasi dalam Struktur Mikrokognisi, Rumelhat dan McClellan, 1986. Pada saat yang sama, pembelajaran propagasi balik juga ditemukan oleh Parker, 1987, dan LeCun, 1988, dan sejak itu telah menjadi teknik paling populer untuk melatih perceptron multilayer. Di dalam 1988, Broomhead dan Lowe menemukan prosedur untuk merancang feed-forward berlapis jaringan menggunakan fungsi basis radial, alternatif untuk perceptron multilayer. Broomhead dan Lowe, 1988. Jaringan saraf tiruan telah datang jauh dari model awal McCulloch dan Pitts ke subjek interdisipliner dengan akar dalam ilmu saraf, psikologi, matematika, dan teknik. Dan akan terus berkembang di keduanya teori dan aplikasi praktis. Namun, makalah Hovild, 1982, dan buku Rumelhat dan McClellan, 1986, adalah karya paling signifikan dan berpengaruh yang bertanggung jawab atas kelahiran kembali saraf jaringan di tahun 1980-an komputasi evolusioner. Atau belajar sambil melakukan, awal 1970-an dan seterusnya. Kecerdasan alami adalah produk evolusi. Pendekatan evolusioner untuk kecerdasan buatan didasarkan pada model komputasi seleksi alam dan genetika. Komputasi evolusioner bekerja dengan mensimulasikan populasi individu, mengevaluasi kinerja mereka, menghasilkan populasi baru, dan mengulangi proses ini beberapa kali. Komputasi evolusioner menggabungkan 3 teknik utama: algoritma genetika, strategi evolusioner, dan pemrograman genetik. Konsep algoritma genetika diperkenalkan oleh John Holland pada tahun awal 1970-an. Holland, 1975. Dia mengembangkan algoritma untuk memanipulasi kromosom buatan, string. Digit biner menggunakan operasi genetik seperti itu seperti seleksi, crossover, dan mutasi. Algoritma genetika didasarkan pada solid landasan teoritis teorema skema. Holland, 1975, Goldberg, 1989. Pada awal 1960-an, terlepas dari algoritma genetika Holland, Ingo Reichenbach dan Hans Paul Schwefel, mahasiswa Technical University of Berlin, mengusulkan metode optimasi baru yang disebut strategi evolusioner. Reichenbach, 1965. Strategi evolusi dirancang khusus untuk memecahkan masalah optimasi parameter dalam rekayasa. Reichenbach dan Schwefel disarankan menggunakan perubahan acak dalam parameter, seperti yang terjadi di alam mutasi. Bahkan, pendekatan strategi evolusioner dapat dianggap sebagai alternatif untuk intuisi insinyur. Strategi evolusioner menggunakan angka prosedur optimasi, mirip dengan pencarian Monte Carlo terfokus.
Baik algoritma genetika dan strategi evolusioner dapat memecahkan berbagai masalah. Mereka memberikan solusi yang kuat dan andal untuk masalah pencarian dan pengoptimalan nonlinier yang sangat kompleks yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan di semua. Holland, 1995, Swavel, 1995. Pemrograman genetik merupakan aplikasi dari model genetik dari belajar pemrograman. Tujuannya adalah untuk berkembang, bukan representasi kode dari beberapa masalah, melainkan kode komputer yang memecahkan John Holland Hans Paul Swavel Ingo Reichenbach masalah. Pemrograman genetik menghasilkan program komputer sebagai solusinya. Ketertarikan pada pemrograman genetik sangat dirangsang oleh John Koza dalam tahun 1990-an, Koza, 1992-1994. Dia menggunakan operasi genetik untuk memanipulasi kode simbolik yang mewakili program LISP. Pemrograman genetik menawarkan solusi untuk tantangan utama ilmu komputer, membuat komputer memecahkan masalah tanpa diprogram secara eksplisit. Algoritma genetik, strategi evolusi, dan program genetik mewakili area AI yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar era baru rekayasa pengetahuan atau komputasi dengan kata-kata akhir 1980-an dan seterusnya. Teknologi jaringan saraf menawarkan interaksi yang lebih alami dengan dunia nyata daripada sistem berdasarkan penalaran simbolis. Jaringan saraf dapat belajar, beradaptasi untuk perubahan dalam lingkungan masalah, membangun pola dalam situasi di mana aturan tidak diketahui, dan berurusan dengan informasi yang kabur atau tidak lengkap. Namun, mereka tidak memiliki fasilitas penjelasan dan biasanya bertindak sebagai kotak hitam. Proses dari melatih jaringan saraf dengan teknologi saat ini lambat, dan sering pelatihan ulang dapat menyebabkan kesulitan serius. Meskipun dalam beberapa kasus khusus, terutama dalam situasi yang miskin pengetahuan, JST dapat memecahkan masalah lebih baik daripada sistem pakar. Kedua teknologi tersebut adalah tidak bersaing sekarang. Mereka lebih baik saling melengkapi. Sistem pakar klasik sangat baik untuk aplikasi sistem tertutup dengan input yang tepat dan output logis. Mereka menggunakan pengetahuan ahli dalam bentuk aturan dan, jika diperlukan, dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menetapkan fakta tertentu. Kelemahan utama adalah bahwa ahli manusia tidak selalu dapat mengungkapkan pengetahuan mereka dalam istilah aturan atau menjelaskan garis penalaran mereka. Ini dapat mencegah ahli sistem dari mengumpulkan pengetahuan yang diperlukan, dan akibatnya mengarah pada kegagalannya. Untuk mengatasi keterbatasan ini, komputasi saraf dapat digunakan untuk mengekstraksi pengetahuan tersembunyi dalam kumpulan data besar untuk mendapatkan aturan untuk sistem pakar. Metzger dan Leibowitz, 1994, Zahedi, 1993. N juga dapat digunakan untuk mengoreksi aturan dalam sistem pakar berbasis aturan tradisional, Omlin dan Giles, 1996. Dengan kata lain, di mana pengetahuan yang diperoleh tidak lengkap, jaringan saraf dapat memperbaiki pengetahuan, dan di mana pengetahuan tidak konsisten dengan beberapa diberikan data, jaringan saraf dapat merevisi aturan. Teknologi lain yang sangat penting yang berhubungan dengan ketidakjelasan,
ketidaktepatan dan pengetahuan dan data yang tidak pasti adalah logika fuzi. Sebagian besar metode penanganan ketidaktepatan dalam sistem pakar klasik didasarkan pada konsep probabilitas. MYCIN, misalnya, memperkenalkan faktor kepastian. Sementara PROSPECTOR memasukkan aturan Bayes untuk menyebarkan ketidakpastian. Logika fuzi berkaitan dengan penggunaan nilai-nilai fuzi yang menangkap makna kata, penalaran manusia dan pengambilan keputusan. Metode untuk mengkodekan dan menerapkan pengetahuan manusia dalam bentuk yang secara akurat mencerminkan pemahaman ahli tentang masalah yang sulit dan kompleks. Logika fuzi memberikan cara untuk menerobos kemacetan komputasi ahli tradisional sistem. Di jantung logika fuzi terletak konsep variabel linguistik. Nilai dari variabel linguistik adalah kata-kata daripada angka. Mirip dengan ahli sistem, sistem fuzi menggunakan aturan if-then untuk memasukkan pengetahuan manusia, tetapi aturan-aturan ini kabur, seperti, jika kecepatan tinggi maka stop garis bawah distance panjang, jika kecepatan rendah maka stop garis bawah distance pendek. Logika fuzi atau teori himpunan kabur diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Zadeh, Ketua Departemen Teknik Elektro Berkeley, pada tahun 1965, Zadeh 1965. Dia menyediakan sarana komputasi dengan kata-kata. Namun, penerimaan himpunan fuzi teori oleh komunitas teknis lambat dan sulit. Bagian dari masalah adalah nama yang provokatif kabur, yang sepertinya terlalu ringan untuk diambil dengan serius. Akhirnya, teori fuzi yang diabaikan di barat, dianggap serius di timur, oleh Jepang. Ini telah berhasil digunakan sejak 1987 di mesin pencuci piring, mesin cuci, AC, televisi yang dirancang Jepang set, mesin fotokopi dan bahkan mobil. Pengenalan produk fuzi memunculkan minat yang luar biasa dalam teknologi. Ratusan buku dan ribuan makalah teknis telah ditulis tentang topik ini. Beberapa klasik adalah Fuzzy Sets, Neural Networks dan Soft Computing, Yager dan Zadeh, eds. 1994. Buku pegangan sistem fuzi, Cox, 1999. Teknik fuzi, Cosco, 1997. Sistem pakar dan sistem fuzi, Negoita, 1985, dan juga buku sains terlaris, Fuzzy Thinking, Cosco, 1993, yang mempopulerkan bidang logika fuzi. Sebagian besar aplikasi logika fuzi telah berada di bidang rekayasa kontrol. Namun, sistem kontrol fuzi hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan logika fuzi representasi pengetahuan. Manfaat yang diperoleh dari penerapan logika fuzi model dalam sistem berbasis pengetahuan dan pendukung keputusan dapat diringkas sebagai berikut. Cox, 1999, Turban dan Aronson, 2000. Peningkatan daya komputasi, sistem berbasis aturan fuzi bekerja lebih cepat daripada sistem pakar konvensional dan membutuhkan lebih sedikit aturan.
Lotfi Zadeh percaya bahwa dalam beberapa tahun sebagian besar sistem pakar akan menggunakan logika fuzi untuk memecahkan masalah yang sangat tinggi, masalah nonlinier dan komputasi yang sulit. Pemodelan kognitif yang ditingkatkan, sistem fuzi memungkinkan pengkodean tepi pengetahuan dalam bentuk yang mencerminkan cara para ahli berpikir tentang masalah yang kompleks. Mereka biasanya berpikir dalam istilah yang tidak tepat seperti tinggi dan rendah, cepat dan lambat, berat dan ringan. Dan mereka juga menggunakan istilah seperti sangat sering dan hampir tidak pernah, biasanya dan hampir tidak pernah, sering dan kadang-kadang. Untuk membangun aturan konvensional, kita perlu menentukan batas tegas untuk ini istilah, sehingga memecah keahlian menjadi fragmen. Namun, ini fragmentasi menyebabkan kinerja yang buruk dari sistem pakar konvensional ketika mereka menghadapi masalah yang sangat kompleks. Kemampuan untuk mewakili banyak pakar. Sistem pakar konvensional adalah dibangun untuk domain yang sangat sempit dengan keahlian yang jelas. Itu membuat kinerja sistem sepenuhnya bergantung pada pilihan ahli yang tepat. Meskipun strategi umum adalah menemukan hanya satu ahli, ketika yang lebih kompleks sistem pakar sedang dibangun atau ketika keahlian tidak didefinisikan dengan baik, banyak ahli mungkin diperlukan. Banyak pakar dapat memperluas domain, menyinkronkan keahlian dan menghilangkan kebutuhan akan pakar kelas dunia, yang kemungkinan besar menjadi sangat mahal dan sulit diakses. Namun, banyak ahli jarang mencapai kesepakatan yang dekat, sering terjadi perbedaan pendapat dan bahkan konflik. Hal ini terutama berlaku di bidang-bidang seperti bisnis dan manajemen di mana tidak ada solusi sederhana dan pandangan yang bertentangan harus diambil memperhitungkan. Sistem pakar fuzi dapat membantu untuk mewakili keahlian dari banyak ahli ketika mereka memiliki pandangan yang berlawanan meskipun sistem fuzi memungkinkan ekspresi pengetahuan ahli dalam lebih banyak cara alami. Mereka masih bergantung pada aturan yang diambil dari para ahli, dan dengan demikian mungkin pintar atau bodoh. Beberapa ahli dapat memberikan aturan fuzi yang sangat pintar, tetapi beberapa hanya menebak dan bahkan mungkin salah. Karena itu, semua aturan harus diuji dan disetel, yang bisa menjadi proses yang berkepanjangan dan membosankan. Misalnya, dibutuhkan insinyur Hitachi beberapa tahun untuk menguji dan menyetel hanya 54 aturan fuzi untuk memandu sistem kereta bawah tanah Sendai. Menggunakan alat pengembangan logika fuzi, kita dapat dengan mudah membangun fuzi sederhana sistem. Tetapi kemudian kita mungkin menghabiskan berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan mencoba yang baru aturan dan penyetelan sistem. Bagaimana kita membuat proses ini lebih cepat atau, dengan kata lain kata-kata, bagaimana kita menghasilkan aturan fuzi yang baik secara otomatis? Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa metode berdasarkan teknologi jaringan saraf telah digunakan untuk mencari data numerik untuk aturan fuzi. Adaptif atau fuzi saraf sistem dapat menemukan aturan fuzi baru, atau mengubah dan menyesuaikan yang sudah ada berdasarkan data yang disediakan. Dengan kata lain, data masuk, mengesampingkan, atau pengalaman dalam umum masuk akal. Jadi,
Kemana arah rekayasa pengetahuan? Sistem pakar, saraf, dan fuzi kini telah matang dan telah diterapkan pada berbagai masalah yang berbeda, terutama di bidang teknik, kedokteran, keuangan, bisnis, dan manajemen. Setiap teknologi menangani ketidakpastian dan ambiguitas pengetahuan manusia secara berbeda, dan setiap teknologi telah menemukan tempat dalam rekayasa pengetahuan. Mereka tidak lagi bersaing, melainkan mereka saling melengkapi. Sinergi sistem pakar dengan logika fuzi dan neural komputasi meningkatkan kemampuan beradaptasi, ketahanan, toleransi kesalahan, dan kecepatan sistem berbasis pengetahuan. Selain itu, komputasi dengan kata-kata membuat mereka lebih manusia. Sekarang praktik umum untuk membangun sistem cerdas menggunakan yang sudah ada teori daripada mengusulkan yang baru. Dan untuk menerapkan sistem ini ke masalah dunia nyata daripada masalah mainan, ringkasan kita hidup di era revolusi pengetahuan. Ketika kekuatan suatu bangsa ditentukan bukan oleh jumlah prajurit dalam pasukannya, tetapi pengetahuannya memiliki sains, kedokteran, teknik, dan bisnis mendorong negara-negara menuju kualitas hidup yang lebih tinggi, tetapi mereka juga membutuhkan orang-orang yang sangat berkualitas dan terampil. Kami sekarang mengadopsi mesin cerdas yang dapat menangkap keahlian seperti itu, orang yang berpengetahuan dan bernalar dengan cara yang mirip dengan manusia. Keinginan untuk mesin cerdas hanyalah mimpi yang sulit dipahami sampai yang pertama komputer dikembangkan. Komputer awal dapat memanipulasi basis data yang besar efektif dengan mengikuti algoritma yang ditentukan, tetapi tidak dapat informasi yang disediakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah komputer bisa pernah berpikir? Alan Turing mendefinisikan perilaku cerdas komputer sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja tingkat manusia dalam tugas kognitif. Tes Turing memberikan dasar untuk verifikasi dan validasi sistem berbasis pengetahuan. Pada tahun 1956, sebuah lokakarya musim panas di Dartmouth College mengumpulkan 10 peneliti tertarik dalam studi kecerdasan mesin dan ilmu baru kecerdasan buatan lahir. Sejak awal 1950-an, teknologi AI telah berkembang dari rasa ingin tahu beberapa peneliti untuk alat yang berharga untuk mendukung manusia membuat keputusan. Kita telah melihat siklus sejarah AI dari era ide-ide hebat dan hebat harapan di tahun 1960-an dengan kekecewaan dan pemotongan dana di awal 1970-an. Dari pengembangan sistem pakar pertama seperti DENDRAL, MYCIN dan PROSPECTOR di tahun 1970-an hingga kedewasaan ahli teknologi sistem dan aplikasi masifnya di berbagai bidang pada 1980-an, 90-an. Dari model neuron biner sederhana yang diusulkan pada 1940-an menjadi kebangkitan dramatis bidang jaringan saraf tiruan pada 1980-an. Dari pengenalan teori himpunan kabur dan diabaikan oleh Barat di 1960-an ke berbagai produk konsumen kabur yang ditawarkan oleh Jepang di 1980-an dan penerimaan komputasi dan komputasi lunak di seluruh dunia dengan kata-kata di tahun 1990-an. Pengembangan sistem pakar menciptakan rekayasa pengetahuan, proses membangun sistem cerdas. Hari ini tidak hanya berurusan dengan ahli sistem tetapi juga dengan jaringan saraf dan logika fuzi.
Rekayasa pengetahuan masih merupakan seni daripada rekayasa, tetapi upaya telah dilakukan untuk mengekstrak aturan secara otomatis dari data numerik melalui jaringan saraf teknologi. Rekayasa dari karya pertama AI oleh McCulloch dan Pitts pada tahun 1943, hingga tren terbaru menggabungkan kekuatan sistem pakar. Logika fusi dan komputasi saraf dalam sistem berbasis pengetahuan modern yang mampu komputasi dengan kata-kata. Pelajaran terpenting yang dipelajari dalam bab ini adalah: kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar dan memahami, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Kecerdasan buatan adalah ilmu yang telah mendefinisikan tujuannya sebagai membuat mesin melakukan hal-hal yang akan membutuhkan kecerdasan jika dilakukan oleh manusia. Sebuah mesin dianggap cerdas jika dapat mencapai kinerja tingkat manusia dalam beberapa tugas kognitif. Untuk membangun mesin yang cerdas, kita harus menangkap, mengatur dan menggunakan pengetahuan ahli manusia di beberapa area masalah. Kesadaran bahwa domain masalah untuk mesin cerdas harus cukup dibatasi menandai pergeseran paradigma utama dalam AI dari tujuan umum, metode yang jarang pengetahuan. Metode yang lemah ke metode khusus domain dan intensif pengetahuan. Hal ini menyebabkan pengembangan sistem pakar komputer program yang mampu tampil pada tingkat ahli manusia dalam masalah yang sempit daerah. Sistem pakar menggunakan pengetahuan dan keahlian manusia dalam bentuk aturan khusus, dan dibedakan oleh pemisahan bersih dari pengetahuan dan mekanisme penalaran. Mereka juga dapat menjelaskan alasan mereka prosedur tabel 1.1 ringkasan peristiwa utama dalam sejarah AI dan rekayasa pengetahuan periode per. Istiwa kelahiran buatan intelijen, tahun 1943 sampai 56, McCulloch dan Pitts, sebuah kalkulus logis dari ide imanen dalam aktivitas gugup, 1943 Turing, mesin komputasi dan kecerdasan. 1950 proyek integrator dan kalkulator numerik elektronik, von Neumann. Shannon, pemrograman komputer untuk bermain catur, 1950 lokakarya musim panas Dartmouth College tentang mesin kecerdasan. Jaring saraf tiruan dan teori automata, 195 kebangkitan buatan intelijen, 1956 akhir 1960-an, LISP, McCarthy, Proyek Pemecah Masalah Umum, GPR, Newell dan Simon. Newell dan Simon. Pemecahan Masalah Manusia, 1972 Minsky, Kerangka Kerja untuk Mewakili Pengetahuan, 1975 Kekecewaan dalam Kecerdasan Buatan, akhir 1960-an awal 1970-an. Cook, Kompleksitas Prosedur Pembuktian Teorema, 1971 Karp, Reduksibilitas di antara masalah kombinatorial, 1972 Laporan Lytle, 1971 Penemuan Sistem Pakar, awal 1970-an pertengahan 1980-an, DENDRAL, Feigenbaum, Buchanan and Lederbach.
Stanford University, MYCIN, Feigenbaum and Sotliff, Stanford University, PROSPECTOR, Stanford Research Institute, Prolog, A Logic Programming Language, Kolmerouwer, Roussel and Kowalski. France, EMYCIN, Stanford University. Waterman, A Guide to Expert Systems, 1986 kelahiran kembali buatan jaringan saraf, 1965 dan seterusnya. Hofield, Neural Networks dan Sistem Fisik dengan Kemampuan Komputasi Kolektif yang muncul, 1982 Kohonen, Formasi Self-Organized dari Topologically Correct Peta Fitur, 1982 Rumelhat dan McClellan. Pemrosesan terdistribusi paralel, 1986 Konferensi Internasional IEEE pertama tentang neural jaringan, 1987 Haikin, Neural Networks, 1994 Neural Network, MATLAB Application Toolbox, The Mathword, Inc. Evolusioner Perhitungan, awal 1970-an dan seterusnya. Reichenbach, Strategi Evolusi, Pengoptimalan Sistem Teknis menurut Prinsip-prinsip Biologis Informasi, 1973 Holland. Adaptasi dalam Sistem Alami dan Buatan, 1975 Koza, Pemrograman Genetika, tentang pemrograman komputer melalui seleksi alam, 1992 Schwefel, Evolusi dan Pencarian Optimal, 1995 Vogel. Komputasi Evolusioner, Menuju yang Baru Filosofi Kecerdasan Mesin, 1995 Komputasi dengan Kata-kata, akhir 1980-an dan seterusnya. Zadeh, Himpunan Fuzi, 1965 Zadeh, Algoritma Fuzi, 1969 Mamdani. Aplikasi logika fuzi untuk perkiraan penalaran menggunakan sintesis linguistik, 1977 Sujeno, Fuzi Teori, 1983 Produk Konsumen Kabur, Jepang, Pencuci Piring, Mesin Cuci, AC, Pesawat Televisi. Mesin Fotokopi, Sistem Kereta Bawah Tanah Sendai, Hitachi, Jepang, 1986 Negoita, Sistem Pakar dan Sistem Fuzi, 1985 Konferensi Internasional IEEE pertama tentang Sistem Fuzi, 1992 Kosko. Jaringan Saraf Tiruan dan Sistem Fuzi, 1992 Kosko. Pemikiran Kabur, 1993 Yager dan Zadeh, Fuzi Sets, Neural Networks dan Soft Komputasi, 1994 Cox, Buku Pegangan Sistem Fuzi, 1994 Kosko. Fuzi Engineering, 1996 Zadeh, Komputasi dengan Kata, Pergeseran Paradigma, 1996 Logika Fuzi, Kotak Alat Aplikasi MATLAB, The Mathword, Inc. Salah satu kesulitan utama dalam membangun mesin cerdas, atau lainnya kata-kata dalam rekayasa pengetahuan, adalah hambatan akuisisi pengetahuan, menggali pengetahuan dari para ahli manusia. Para ahli berpikir dalam istilah yang tidak tepat, seperti sangat sering dan hampir tidak pernah, biasanya dan hampir tidak pernah, sering dan kadang-kadang, dan menggunakan bahasa variabel, seperti tinggi dan rendah,
cepat dan lambat. Berat dan ringan. Logika fuzi atau teori himpunan fuzi menyediakan sarana untuk menghitung dengan kata-kata. Itu berkonsentrasi tentang penggunaan nilai fuzi yang menangkap arti kata. Manusia penalaran dan pengambilan keputusan, dan menyediakan cara untuk menerobos beban komputasi sistem pakar tradisional. Sistem pakar tidak dapat belajar atau memperbaiki diri melalui pengalaman. Mereka diciptakan secara individual dan menuntut upaya besar untuk pengembangan mereka. Dibutuhkan 5 hingga 10 orang tahun untuk membangun bahkan seorang ahli moderat sistem. Pembelajaran mesin dapat mempercepat proses ini secara signifikan dan meningkatkan kualitas pengetahuan dengan menambahkan aturan baru atau mengubah yang salah. Jaringan saraf tiruan. Terinspirasi oleh jaringan saraf biologis, belajar dari kasus historis dan memungkinkan untuk menghasilkan aturan secara otomatis dan dengan demikian menghindari proses akuisisi, validasi, dan revisi pengetahuan yang membosankan dan mahal. Integrasi sistem pakar dan JST, dan logika fuzi dan JST meningkat kemampuan beradaptasi. Toleransi kesalahan dan kecepatan sistem berbasis pengetahuan. Judisra jujur disiplin rajin terima kasih. 27.082.021